Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Listiawati, NIM 18141269. Saya di sini adalah mahasiswa jurusan Perbankan Syariah semester 6, akan menjawab UTS dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah. Baiklah, yang pertama adalah di masa pandemi seperti ini, kita tahu sektor perbankan syariah cukup banyak sekali masalah. Perlu disadari, permasalahan di tengah tekanan masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perbankan syariah agar terus waspada dan mengharuskan mencari strategi inovasi baru supaya dapat bertahan menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Mengingat kondisi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan berubah cepat di masa pandemi COVID-19, permasalahan yang utama yang dihadapi adalah dari sisi pembiayaan, karena bank tidak bisa melakukan ekspansi seiring dengan menurunnya permintaan, sehingga bank fokus pada strategi bersama dengan implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan serta penyaluran yang mayoritas disalurkan pada sektor yang bukan merupakan lapangan usaha, seperti pemilik rumah tinggal, pemilik peralatan rumah tangga, dan lainnya. Namun, penyaluran pembiayaan perbankan syariah juga cukup besar untuk sektor lapangan usaha, seperti perdagangan besar, eceran, industri, atau konstruksi. Maka dari itu perbankan syariah harus tetap selektif dalam menyalurkan kredit di tengah pandemi sehingga mampu menjaga rasio NPF dengan mengukur omset perusahaan dan memulai revisi target pertumbuhan, memangkas target pembiayaan menjadi lebih konservatif. Selain itu, peningkatan risiko dan merosotnya kegiatan akibat pandemi tidak saja mempengaruhi untuk memberikan pembiayaan, namun kenaikan risiko dalam non-performing finansial akan menentukan apakah bisa bertahan atau bangkit kembali. Munculnya peningkatan risiko terhadap tersebut tak luput dari adanya pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi demi menekan penyebaran pandemi COVID-19. Kian hari justru meningkat. Permasalahan yang kedua Bank Syariah saat pandemi COVID-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan. Untuk menekan NPF, seharusnya bank untuk restrukturisasi bertujuan untuk meringankan kreditur dalam bentuk penyesuaian cicilan pokok, penurunan suku bunga, serta perpanjangan waktu. Di samping meringankan kreditur, restrukturisasi kredit juga menjaga likuiditas dari suatu bank. Mengingat suatu perekonomian di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, sehingga nasabah dapat melanjutkan mengasuh kewajiban kepada bank syariah. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama adalah penurunan suku bunga, yang kedua adalah perpanjangan jangka waktu, yang ketiga pengurangan tunggakan pokok, yang keempat pengurangan tunggakan bunga, yang kelima penambahan fasilitas kredit. Dalam semuanya itu adalah langkah-langkah di atas dapat digunakan satu persatu, namun secara akumulasi sesuai dengan kebutuhan debitur dengan restrukturisasi kredit tersebut. Kebijakan yang harus diambil manajemen aset dan liability bank syariah adalah memangkas target pembiayaan tahun ini menjadi lebih konservatif. Contohnya, pada Bank BNI Syariah misalnya sebelum pemasangan target pembiayaan tumbuh 15-17% tahun ini. Namun penyebaran COVID-19 telah melumpuhkan aktivitas ekonomi, membuat Bank Syariah memilih untuk berhati-hati dalam mengelola portofolio pembiayaan, ekstensi, dan melakukan ekspansi. Langkah-langkah yang diambil perbankan syariah dalam kebijakan penurunan pendanaan akibat COVID-19 mengacu pada peraturan OJK nomor 11 POJK nomor 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan dampak penyebaran COVID-19. Cukup sekian, terima kasih.